Apa kabar? Luar biasa. Oke, kita angkat lagu yang pertama, Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta nafas dalam tubuh ini. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat lagu yang kedua, God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. He cares for me, He cares for me, He cares for me, He's so good to me. He loves me so, He loves me so, He loves me so, He's so good to me. Lalu saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
Yesus, tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi setiap kami, agar apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom juga buat adik-adik yang di rumah. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau nanya, masih ingat gak minggu lalu tentang apa? Tentang penabur dan benih. Oke. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah lalang dan gandum. Kita buka dulu Alkitab kita untuk adik-adik yang di rumah juga ya. Dalam Matius 13 ayat yang 24 sampai 30. Dari apa judulnya dulu kita baca ya, bareng-bareng ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Oke, bingung gak apa arti lalang dan gandum? Ada yang tahu siapa lalang, siapa gandumnya? Ini umpama yang Tuhan Yesus ucapkan saat Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus dulu memberitakan firman Tuhan, menginjili. Jadi pas ini Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan ini ke semua orang, bukan hanya murid-muridnya ya. Ada yang tahu lalang itu apa, gandum itu apa? Nggak tahu. Oke, kita baca lagi dalam Matius 13 ayat yang 36 sampai 43. Di sini adalah penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saat itu murid-murid Yesus bertanya, apa arti lalang dan gandum itu? Yuk kita baca. Udah dapat ayatnya? Ayat 36 sampai 43. Oke, kita baca ya dari judulnya. 1, 2, 3. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Oke. Dari ayat yang 36 sampai 43, ada yang tahu siapa lalang, siapa gandum? Oke. Tadi lalang apa? Siapa? Udah coba baca, Joel baca
dalam ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Dan ayat 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Oke. Siapa penabur tadi? Anak manusia adalah Tuhan Yesus. Dan gandum itu siapa? Kita, anak-anak Allah. Dan lalang itu siapa? Anak-anak si jahat, anak-anak si iblis. Dan siapa yang menaburkan lalang itu? Iblis. Oke. Walaupun kejahatan dan dosa ada bersama dengan kita di bumi ini, namun Tuhan akan memberikan perlindungan karena kita adalah anak-anaknya. Jadi apa yang terjadi kepada orang-orang yang berbuat dosa? Coba Priscilla baca dalam Matius 13 ayat 42 sama 40 ayat 40. Ya, Matius 13 ayat 40 sama 42. Oke. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Iya. Jadi upah dari lalang itu apa? Dibakar dalam api, dan juga di situ artinya tentang neraka. Lalang itu gimana sih? Lalang itu adalah rumput yang tidak berguna yang tumbuh di antara gandum. Contoh lalang itu perbuatan jahat. Contoh perbuatan jahat apa aja? Berbohong, nggak taat sama orang tua, rebut mainan sama saudara, sama teman, pukul saudara, pukul teman, egois. Itu contoh perbuatan baik atau perbuatan jahat? Jahat. Biasanya kalau orang berbuat jahat tadi apa disebut apa? Lalang atau gandum? Lalang. Jadi kita anak-anak Allah adalah gandum. Nah, yang menyebabkan timbulnya dosa, kejahatan contohnya apa? Yang ngebuat kita berbuat dosa, berbuat jahat? Mencuri, berawal dari mencuri, tidak taat sama orang tua, berbohong, dendam, egois. Jadi mau jadi gandum atau mau jadi lalang? Gandum. Kalau gandum itu artinya apa? Anak-anak apa? Anak-anak Tuhan, benar. Anak-anak pilihan Tuhan yang sungguh mengasihi dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Artinya dia yang melakukan firman Tuhan, tidak hanya membaca, tidak hanya mendengarkan, tapi dia juga melakukan firman Tuhan. Contohnya apa? Mengasihi, jujur, taat, apalagi anak-anak Tuhan, coba kayak Rob sebutin buah boru. Salah satu gandum. Contoh perbuatan mencerminkan dia itu adalah gandum. Anak-anak Allah. Ayo. Tadi kakak sebutin taat, jujur, mengalah, mengasihi. Coba. Tidak berbohong. Tidak bertengkar. Coba. Jocelyn? Menyayangi orang tua. Sila. Oke, jujur coba. Biasa Priscilla gimana supaya senangin hati Tuhan? Supaya menyenangkan hati Tuhan gimana caranya? Baca Alkitab. Oke. Di sini cukup gak baca Alkitab aja? Gak cukup. Harus apa juga? Mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Supaya kita mencontohkan kita adalah gandum. Tadi gandum apa? Anak Allah. Lalang anak si iblis. Iya. Siapa mau jadi gandum? Oke, kurang angkat tangannya. Oke, mantap.
Oke. Oke. Gandum itu adalah anak-anak Tuhan. Oke. Apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan menjaga orang-orang benar? Gimana Tuhan menjaga kita nih, gandum-gandum itu? Coba kita baca dulu dalam Matius 13 ayat yang 43. Gantian, Jocelyn. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke, kakak ulang ya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ada yang tahu artinya? Apa upah dari gandum nih? Apa upah dari kita udah buat baik, menuruti apa kata firman Tuhan, apa kata orang tua? Apa upahnya? Masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Gimana Tuhan menjaga kita nih, gandum-gandum itu? Dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Ayo. Tuhan akan memisahkan antara gandum dan lalang. Jadi yang lalang akan dibakar dan yang gandum akan disimpan dalam buli-buli Tuhan. Artinya akan dibawa bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi apa tadi perbedaan antara gandum sama lalang? Kalau gandum itu kemana? Ke surga. Kalau lalang? Iya, kurang kencang. Kalau lalang? Iya, oke, pintar. Jadi siapa yang menabur gandum? Tuhan ya, Tuhan Yesus. Siapa menabur lalang? Iblis. Iya. Siapa menabur lalang? Iblis. Siapa menabur gandum? Tuhan. Oke, pintar. Kita baca yuk ayat hafalan kita dalam ayat hafalan Matius 13 ayat yang 30. Di rumah juga ya. 1, 2, 3. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Iya. Kalau kita baca dalam 29, kenapa gandum sama lalang harus disatukan? Kenapa tidak dipisahkan aja? Tuhan kenapa tidak menghukum yang si lalang ini yang buat jahat biar langsung habis aja gitu, biar langsung musnah? Kenapa? Yuk kita baca dalam ayat 29. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi supaya kita juga diberi kesempatan untuk bisa yang dari lalang bisa menjadi gandum. Artinya untuk berubah dari yang jahat jadi baik, dari yang suka lawan orang tua jadi taat sama orang tua, dari yang malas baca Alkitab jadi rajin baca Alkitab, dari yang suka bohong jadi jujur. Jadi kenapa Tuhan kasih semuanya nyatu dulu supaya kita dikasih kesempatan buat berubah. Siapa di sini mau berubah? Di sini ada nggak yang nggak pernah bohongin orang tuanya? Ada? Nggak ada kan? Jadi Tuhan kasih kesempatan buat berubah dari lalang jadi gandum gitu ya. Oke. Jadi ayat hafalan kita hari ini tadi dalam Matius 13 ayat 30. Kakak baca ulang ya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi artinya itu, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Artinya anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang menyesatkan dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Artinya orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kesalahan, menyesatkan orang, berbuat dosa, akan ada balasannya. Jadi setiap perbuatan ada balasannya. Oke. Firman Tuhan hari ini adalah tentang lalang dan gandum. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, gandum untuk
untuk melakukan firman Tuhan, untuk taat, supaya kita terus menjadi gandum dan tidak berubah jadilah lalang. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan, sehingga kami ada Tuhan untuk berkumpul Tuhan, untuk mendengarkan firman Kau Bapa, baik secara online maupun onsite Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Kau Bapa, berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami mengerti akan firman Kau Bapa, agar firman Kau dapat bertumbuh, berbuah di hidup kami Bapa, dan mampukan kami untuk melakukannya ya Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau tutup bungkus kami di perjalanan dan tibakan kami di rumah dengan keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi gandum Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada Tuhan, dan terus menjadi anak Engkau Tuhan, sehingga kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. There's